Halo teman-teman investor, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan video yang pernah kita rilis sekitar awal bulan Agustus lalu. Ya, thumbnailnya seperti ini. Yang dimana artinya sudah sekitar hampir 4 bulan dari sejak video tersebut rilis, dan kita akan lihat perkembangan baik dari harga sahamnya maupun rilis laporan keuangannya ya. Karena kebetulan saat video tersebut dirilis kita masih pakai acuan kinerja kuartal 1. Nah, sekarang kinerja kuartal 3-nya sudah keluar. Apa itu sahamnya dan apakah ada potensi untuk naik ya, terus melanjutkan rally-nya di tahun ini sampai tahun depan? Simak video ini sampai selesai. Oke, sekali lagi teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan untuk subscribe channel ini dulu bagi teman-teman yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa untuk download ebook watchlist kami, karena kebetulan saham yang akan kita bahas di video kali ini merupakan salah satu saham yang ada di watchlist ya. Jadi ada 5 saham watchlist yang menurut analisa kami masih under value. 5 saham tersebut bisa teman-teman lihat di dalam ebook yang bisa teman-teman download secara gratis ya. Linknya ada dalam deskripsi di video ini. Oke, saham yang akan kita bahas adalah saham WH Transportasi atau saham dengan kode emiten WH ya, WEHA alias White Horse Group. Jadi video yang kita rilis tanggal 9 Agustus lalu adalah WH, dan sekarang kinerja kuartal 3-nya sudah keluar. Kita akan review kembali apakah masih sesuai track di awal atau sudah berubah fundamentalnya. Kita lihat harga saham dalam jangka panjang. Jadi dalam menganalisa saham dan mencari saham-saham bagger atau saham-saham pemenang, saya biasanya akan lihat histori. Baik itu histori harga saham, histori kinerja, dan histori valuasi. Nah, kita lihat dulu pergerakan harga saham dalam jangka panjangnya. Saat video ini diambil tanggal 16 November 2023, harga saham WH diperdagangkan di level sekitar 165. Artinya kalau kita tarik ke belakang alias dalam jangka panjang, harga saham WH ini pernah menyentuh level 280 ya, 280, artinya masih ada potensi kenaikan yang cukup signifikan dari harga sekarang jika dengan catatan ya kinerjanya bisa sama seperti saat harga sahamnya menyentuh all time high-nya atau bahkan lebih tinggi seperti itu. Nah, kita lihat sekarang harga saham sepanjang tahun 2023 ya, harga saham WH sepanjang tahun 2023, di mana harga sahamnya sebenarnya sudah naik ya, naik cukup lumayan. Di awal tahun 2023 harga sahamnya menyentuh level 100 dan sekarang sudah di 165. Bagi teman-teman yang ikut program Value Investing Mastery, saham WH ini pernah kita bahas di webinar kita di bulan April lalu. Ya, jadi saat harganya menyentuh di level sekitar 120-an. Ya, jadi silahkan nih bagi teman-teman penonton channel The Investor ini untuk bergabung bersama kami melalui program Value Investing Mastery. Ya, linknya ada dalam deskripsi box. Nah, kemudian bulan Agustus lalu kita rilis video untuk pembahasan WH saat harganya di sekitar 140-an ya. Dan saat video ini kita ambil tanggal 16 November, harga sahamnya menyentuh level 165 ya. Dan sekali lagi potensinya bisa ke 280. Apakah bisa? Nah, kita lihat sekarang secara fundamentalnya. Nah, kita bicara mengenai bisnisnya WH, maka ada 3 segmen bisnis, yaitu White Horse Deluxe Coach ya, alias penyewaan bis. Jadi kalau kawan-kawan sering melihat bis White Horse, nah inilah pemiliknya ya. Kemudian ada Daytrans, yaitu bisnis travel ya, Intercity Shuttle. Nah, itulah juga satu grup dengan WH ini. Kemudian ada juga untuk jasa pariwisata ya, melalui aplikasi explorer.id, ini OpenTrip-nya. Nah, bicara mengenai transportasi, karena kebetulan walaupun ada 3 segmen bisnis ini, 2 segmen terbesarnya ada di bus charter dan juga Intercity Shuttle. Dan kita bicara mengenai transportasi, maka kita melihat wilayah operasionalnya. Jadi wilayah operasional dari WH ini cukup luas ya, paling tidak di sepanjang Pulau Jawa itu ada kantornya ya. Jadi memang saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan juga ada satu kantornya di Sumatera, yaitu di Palembang. Sampai saat ini belum ada public expose terbaru, jadi kita akan tunggu lagi public expose terbarunya kira-kira sudah bertambah berapa banyak nih untuk operasional areanya ya.
Oke, kita bicara mengenai data histori atau kinerja masa lalu ya di tahun 2022, ternyata kinerjanya sangat bagus ya, cukup bagus, di mana dari tahun 2020 sampai 2022 mencatatkan kenaikan pendapatan yang signifikan. Ya, lompat 33% di tahun 2021-nya dan 96% di tahun 2022-nya. Ya, begitu juga dengan gross profit-nya yang tadinya rugi tahun 2020 karena pandemi COVID, akhirnya naik 2.241% di 2021, tahun 2021, kemudian naik 150% lagi di tahun 2022-nya. Ya. Begitu juga dengan laba bersihnya. Net profitnya pun juga sama. Tahun 2020 saat pandemi, WH mencetak rugi bersih ya, rugi 33,6 miliar rupiah. Kemudian tahun 2021 sudah mulai mencetak keuntungan 9,6 miliar rupiah dan 2022 sudah mencetak laba ya 19,9 miliar. Sorry, di sini maksudnya masih rugi ya, rugi 9,6 miliar dan tahun 2022-nya laba 19,9 miliar. Nah, ini adalah kontribusi dari bisnis WH itu sendiri. Jadi, sebesar 50% untuk tahun 2022. Jadi, ini masih ini saya ambilkan data dari public expose-nya. Dan kebetulan di dalam public expose tersebut masih memuat kinerja tahun 2022 ya. Jadi tahun 2022 penyumbang revenue terbesarnya ada di Intercity Shuttle alias bisnis day transnya ya, travel day transnya yang menyumbang sekitar 50% dari revenue, total revenue perusahaan. Kemudian untuk segmen penyewaan bisnya ya, bis White Horse-nya itu sekitar 46% dan jasa pariwisatanya 4%. Ya. Menariknya di sini, secara rasio tahun 2020 sampai 2022 ada perbaikan dan perbaikannya pun juga sangat bagus. Artinya apa? Artinya kita melihat story dari WH sendiri di tahun 2020 itu terkena pandemi yang membuat kinerjanya sangat rusak. Kemudian tahun 2022 sudah pulih alias sudah terkonfirmasi turnaround. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan tahun 2023 ini sendiri? Nah, tahun ini, tahun 2023 ternyata hasilnya pun juga sangat bagus, alias WH ini terus-menerus melanjutkan pertumbuhan kinerjanya. Di sisi penjualan bersih naik 55% dari 123 miliar rupiah menjadi 190 miliar rupiah sampai posisi September 2023 ya. Jadi ini kinerja dari awal tahun Januari sampai bulan September 2023. Kemudian laba brutonya pun juga sama, naik 51% dari 50 miliar menjadi 75 miliar rupiah dan laba bersihnya naik 86% dari 11,9 miliar rupiah menjadi 22,3 miliar rupiah. Ya, kenaikan yang menurut saya sangat bagus, growth-nya pun juga sangat bagus. Teman-teman bisa lihat di sini untuk tahun 2023 ini per posisi September penjualannya masih didominasi oleh jasa angkutan antar kota alias ini adalah day transnya yang sampai saat ini menyumbang sudah lebih dari 50% ya, sekitar 54% pendapatan dari WH disumbangkan dari travel day transnya. Kemudian untuk jasa angkutan penumpang alias penyewaan bis White Horse-nya itu menyumbang 78,6 miliar rupiah dari 190,6 miliar omset WH sampai posisi September 2023. Nah, sekarang kita juga perlu melihat kinerja secara kuartalannya. Di tahun 2023 ini sudah berjalan 3 kuartal, di mana di kuartal 1 terjadi penurunan kinerja ya, pendapatannya turun 9%, laba bersihnya turun 35%. Ini hal yang lumrah ya, karena kalau kita bicara mengenai WH transportasi, ini adalah transportasi yang berbasis pariwisata. Jadi bukan hanya sekedar transportasi biasa, tapi juga basisnya adalah pariwisata. Jadi ketika di kuartal 1 2023, wajar ya sektor pariwisata mengalami penurunan karena biasanya peak season-nya adalah di posisi akhir tahun. Dan kebetulan akhir tahun 2022 itu mengalami peak season yang sangat tinggi sehingga membuat kinerjanya sangat tinggi, maka sudah sewajarnya kuartal 1 kinerjanya turun. Kemudian kuartal kedua ada fenomena lebaran. Ya, lebaran dan ini membuat kinerja dari WH naik.
Jadi dari pendapatan maupun laba bersihnya naik karena ada faktor lebaran. Dan di kuartal 3-nya sebenarnya memang menurun, secara persentase memang menurun, tapi sebenarnya penurunannya pun juga tidak terlalu signifikan ya, angkanya pun sama. Pendapatannya masih sekitar 67-68 miliar, jadi 11-12 ya, dan laba bersihnya pun juga sama, 8,5 miliar, 8,6 miliar rupiah ya. Jadi kuartal 3 kinerjanya bisa dikatakan stabil ya. Padahal kalau kita lihat di kuartal 3 tahun ini, kuartal 3 untuk tahun 2023 ini tidak banyak hari liburnya ya. Jadi setelah puncak lebaran di kuartal 2, kuartal 3 hari liburnya semakin sedikit. Nah, perkiraan kita dan saya yakin semua setuju bahwa pada akhirnya nanti peak season-nya ada di kuartal 4, di mana kuartal 4 ada libur Natal dan Tahun Baru yang biasanya itu menjadi puncak-puncaknya sektor pariwisata ya, termasuk juga transportasi yang menjurus pariwisata seperti WH ini. Oke, nah ini kita bahas atau kita lihat pergerakan dari kinerja secara jangka panjangnya ya. Untuk tahun 2023 kita proyeksi pendapatannya mencapai 256,8 miliar rupiah. Dan bisa dikatakan jika proyeksi ini tercapai, maka ini adalah revenue terbesar sejak perusahaan IPO. Kita tidak tahu histori di tahun 2013 ke belakangnya, tapi kalau kita melihat sejak tahun 2014, maka ini menjadi potensi untuk pendapatan tertinggi di tahun 2023. Begitu juga dengan laba bersihnya. Laba bersih perusahaan kita proyeksi sampai akhir tahun dengan konservatif, dengan kira-kira labanya stagnan, alias kita tidak mencoba untuk menghitung peak season-nya, tidak, tapi kurang lebih labanya sama dengan di kuartal 3 maupun kuartal 2, maka akan terjadi laba 29,8 miliar rupiah. Yang artinya ini juga merupakan laba tertingginya atau laba all time high-nya. Memang betul di tahun 2017 ada kenaikan laba ya yang sebesar 48,7 miliar rupiah. Cuman kalau kita teliti lagi laba rugi tahun 2017, di sini ada laba yang dihasilkan dari penjualan aset. Ya, jadi penjualan asetnya menyumbang laba 100 miliar sendiri. Alias kalau penjualan aset tersebut kita hilangkan, maka tahun 2017 sebenarnya WH masih mencetak kerugian. Artinya apa? Kalau tahun 2023 ini WH mampu mencetak laba all time high, berarti optimis saya adalah harga sahamnya pada akhirnya nanti juga bisa menembus all time high-nya. Ya, tapi itu kapan saya pun juga tidak tahu. Yang terpenting adalah kita selalu pantau kinerjanya. Sepanjang growth-nya masih bagus, ya menurut saya masih ada potensi untuk harga sahamnya rally seperti itu ya. Tapi nanti kalau misalkan kinerjanya tidak sesuai ekspektasi, misalkan ya contohnya tiba-tiba nih kuartal 4 ternyata labanya justru menurun, ya menurun tidak naik tapi justru turun, ya berarti disitulah nanti akan kita lepas. Bisa dikatakan tidak harus menunggu sampai harga sahamnya all time high, tapi ketika kinerjanya sudah mulai turun, ya berapapun harga saham saat itu ya kita lepas. Itu biasa yang saya lakukan seperti itu ya. Nah, dari analisa-analisa tadi bisa kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, kinerjanya masih dalam fase growth, pertumbuhannya masih bagus. Dan jika laba bersihnya sesuai dengan proyeksi alias naik 50%, artinya pertama tadi ya, labanya menyentuh all time high dan juga ROE-nya menunjukkan ROE tertinggi sejak perusahaan IPO. Jadi yang kedua, potensi ROE tertinggi sejak IPO. Kita hilangkan tahun 2017 karena tahun 2017 laba perusahaan dihasilkan gara-gara menjual aset. Kemudian yang ketiga, hitungan saya di harga 170. Jadi kita hitungnya di 170 ya. Itu masih menunjukkan level PBV 1,1 kali dengan PI rasio 8 kali. PI rasio 8 kali untuk perusahaan yang growth dengan EPS growth yang sangat bagus atau kenaikan laba bersih 50%, menurut saya itu masih bisa ditoleransi. Alias saat ini saya menyimpulkan WH merupakan growth company at reasonable price. Lalu berapa kira-kira harga wajar untuk WH ini dengan kinerja saat ini? Jawabannya ada dalam ebook watchlist tersebut ya. Jadi jangan lupa teman-teman ya untuk mendownload ebook watchlist tersebut. Download secara gratis melalui link di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu Anda di webinar Value Investing Mastery di tanggal 24 dan 25 November minggu depan. Ya, terima kasih dan salam Passive Income.